Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Alhamdulillah, ayol akhwat, hadirin wal hadirat yang senantiasa dirahmati olehnya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada orang-orang yang mengikuti ajaran sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Kemudian para jamaah sekalian, al-ikhwan wal akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan bacaan dari kitab yang biasa kita baca, itu kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan bacaan kita pada hadis yang ke-10, al-hadithul ashir, hadis yang ke-10 dengan tema ad-da'watu ilal huda. Ad-da'watu ilal huda, yaitu ajakan atau seruan kepada petunjuk. Seruan kepada petunjuk. Nah, bunyi hadisnya, qala muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis dari kitab ini, beliau membawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, hudan, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, maka baginya pahala, seperti pahala orang yang mengikutinya. Seperti pahala orang yang mengikutinya. Ya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Ya. Nah, satu lagi, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya. Jadi ketika kita menyerukan sebuah petunjuk kepada seseorang atau kepada banyak orang,
ketika orang tersebut mengikuti petunjuk kita, maka kita mendapatkan pahala sebagaimana pahala mereka yang mengikutinya. Jadi ketika mereka melakukan apa yang kita serukan, maka pahalanya sama dengan amalan yang mereka lakukan. Kenapa? Karena kita yang menyerukan petunjuk itu kepada mereka, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari mereka. Jadi maksudnya sama, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila dhalalatin." Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, ya, kana alaihi minal ithmi, maka ya, atasnya dosa, mithlu athami man tabi'ahu, seperti dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, dan tidak mengurangi hal itu dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka atasnya dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosa mereka, atau tanpa mengurangi hal itu dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Nah, terbalik katanya tidak masalah ya. Baik. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim ya. Kalau hadis riwayat Muslim insyaallah ini sahih ya. Hadis sahih. Tapi kita bacakan syarahnya. Ya. Qala muallif rahimallahu taala, pensyarah daripada kitab ini, kata beliau, hadal hadithu wa ma ashbahahu minal ahadithi. Ya. Hadis ini, atau ini adalah hadis, sama ya, hadis ini, dan apa yang semakna, semirip daripada hadis-hadis yang lain, fihi al-hastu ala da'wati ilal huda wal khairi. Ya, jadi maksudnya Syekh, hadis ini dan hadis-hadis yang semisal dengannya, yang semakna dengannya, yang semirip dengannya, di dalamnya itu adalah mengandung al-hastu ala da'wah ilal huda wal khairi, ajakan, ya, anjuran untuk berdakwah kepada petunjuk dan kebaikan. Jadi makna atau bunyi dari hadis tersebut adalah anjuran untuk berdakwah kepada petunjuk dan kebaikan, menyeru kepada petunjuk dan kebaikan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa fadlud da'i, dalam hadis ini dan hadis-hadis yang semisal dengannya, di dalamnya menyebutkan tentang keutamaan seorang yang menyeru, seorang dai, ya, seorang dai. Wa tahdhiru minad du'ai ila dhalalati wal ghaib, dan juga di dalamnya terdapat tahdzir. Apa tahdzir? Peringatan daripada mengajak seseorang, mengajak orang lain kepada kesesatan dan keburukan. Ya. Jadi selain di dalamnya mengandung tentang keutamaan seorang dai, di dalamnya juga mengandung peringatan atau ancaman bagi mereka yang menyeru kepada kesesatan
atau keburukan. Ya. Wa 'azuma jurmud da'i wa 'uqubatuhu, dan juga disebutkan dalam hadis ini tentang besarnya dosa bagi orang yang menyeru kepada keburukan. Besarnya dosa orang yang menyeru kepada keburukan dan hukumannya. Jadi besar juga hukumannya, akibatnya. Naam. Demikian akhwat sekalian. Ya, luar biasa ya. Jadi di dalamnya mengandung tentang anjuran bagi kita semua untuk berdakwah, ya, untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, kepada petunjuk, hudan. Ya, dan juga disebutkan bagaimana keutamaan orang yang mengajak kepada kebaikan tersebut. Ya, apa kebaikannya tadi? Kana lahu mithlu ujuri man tabi'ahu. Ya, maka bagi dia pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya. Ya. Taib. Ketika Nabi SAW menyebutkan man da'a ila hudan, barang siapa menyerukan, mengajak kepada hudan. Apa makna hudan di situ? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wal huda huwa al-ilmun nafi' wal 'amalus salih. Huda di situ adalah maksudnya ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ya, amal saleh. Sehingga kita pahami daripada hadis tadi, maksud Nabi SAW adalah barang siapa yang menyerukan, mengajak seseorang kepada ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Nah, itu maksudnya. Itu maksud dari hudan tadi. Ya, ilmu bermanfaat dan amalan saleh. Nah, kalau ilmu yang bermanfaat, ya berarti ya bisa jadi Al-Quran, bukan bisa jadi, memang benar Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, nah, taib. Kita baca penjelasan dari Syekh berikut. Kata Syekh, fa kullu man 'allama 'ilman aw wajjaha al-muta'allimina ila suluki tariqatin yahsulu lahum fiha 'ilmun fa huwa da'in ila al-huda. Kata Syekh, setiap orang yang mengajarkan ilmu, nah, kalau mengajarkan ilmu ustaz, ya, ustazah, ya, atau mungkin siapapun, ya, antum yang mengajarkan adik kelas kayak misalnya, ya, artinya yang berbicara tentang ilmu, memberikan ilmu kepada seseorang, atau orang yang mengarahkan penuntut ilmu, pada jalan yang mana seorang penuntut ilmu itu bisa dapat ilmu. Ya. Jadi yang pertama tadi orang yang mengajarkan ilmu, dan yang kedua ini orang yang mengarahkan seseorang untuk bisa mendapatkan ilmu. Ya. Nah, berarti masuk di sini bukan hanya seorang ustadz, tapi seseorang yang dia menuntut, bukan menuntut, maksudnya mengarahkan seseorang kepada ilmu, agar seseorang itu bisa menuntut ilmu agama, seperti orang-orang yang membiayai kita misalnya ketika kita belajar, ya, atau orang-orang yang mereka, ya, memberikan petunjuk misalkan di sana tempat belajar, ya. Dan ini juga termasuk orang-orang yang suka meng-share flyer-flyer kajian, ya, ini masuk dalamnya. Kasih tahu temannya, kasih tahu ikhwan, kasih tahu akhwat, ya, saudara dan saudarinya, ini ada kajian nanti malam, silahkan datang. Ini orang-orang yang mengarahkan kepada jalan untuk seseorang itu bisa belajar. Maka apa kata Syekh? Fahuwa da'in ilal huda. Maka dia adalah seseorang yang menyeru kepada huda tadi.
Jadi bukan hanya orang yang mengajarkan ilmu seperti ustadz dan ustazah saja, tapi orang-orang yang menyeru kepada seseorang, mengajak seseorang, memberikan jalan seseorang agar dia mendapatkan ilmu, itu namanya da'in ilal huda. Ya, da'i, seorang yang menyeru, mengajak kepada huda. Nah, ya. Kemudian juga kata Syekh, wa kullu man da'a ila amalin salihin yata'allaqu bihaqqillah aw bihuquqil khalqi al-'ammah wal khassah fa huwa da'in ila al-huda. Dan setiap orang yang menyeru kepada amalan saleh yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ya, setiap orang yang menyeru kepada amalan saleh, kalau catat tulis aja yang menyeru kepada amalan saleh, stop di situ. Yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak makhluk, baik secara umum atau secara khusus, ya, maka dia disebut dengan da'in ilal huda, orang yang menyeru kepada huda. Nah, ini banyak jalan menuju da'in ilal huda, itu banyak, ya. Nah, bagaimana contohnya? Ya, ajak teman kita untuk sholat malam, ajak teman kita untuk sholat tepat waktu, ya. Ajak teman kita untuk, ya, kalau misalkan ada kegiatan di masjid, ayo, di masjid itu ada mabit dan semisalnya, ya. Di masjid itu ada pesantren kilat misalnya. Di masjid itu ada tempat belajar Al-Quran, ayo kita datang ke sana. Di masjid ada kajian, ayo kita datang. Nah, ini masuk dalam kategori yang pertama. Yang kedua, ya, ayo kita sholat 5 waktu sama-sama. Antum jemput teman antum misalnya. Kalau dulu Ustaz seperti itu, ya. Jadi kita kecil dulu itu, kalau mau ke masjid, jemput dulu teman satu-satu. Yang paling jauh rumahnya, dia nanti jemput satu. Nanti sudah berdua, jemput lagi teman yang ketiga. Sudah bertiga jemput lagi teman keempat, sampai nanti dekat masjid. Ya. Nah ini diantara contoh, ya, bahwasanya mengajak seseorang bukan hanya dengan cara memberikan ilmu seperti mengajarkan kajian seperti ini, bukan, tapi juga bisa mengajak kepada amalan saleh, ya, semampu kita. Baik. Oleh karenanya kata Syekh, wa kullu man abda nasihatan diniyatan aw dunyawiyatan yutawassalu biha ila ad-din fa huwa da'in lil huda. Maka setiap orang yang menyebarkan nasihat, baik nasihat yang berkaitan dengan agama atau nasihat yang berkaitan dengan urusan dunia, ya, yang mana itu akan mengantarkan seseorang kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya dia adalah seorang dai. Seorang dai yang menyeru kepada petunjuk. Nah, baik. Ini insyaallah sudah bisa kita pahami, ya, ikhwan dan akhwat sekalian, bahwasanya kita mengajak orang kepada kebaikan. Tapi tanpa kita sadari bahwasanya terkadang mengajak seseorang itu bukan hanya sekedar mengajak dengan lisan. Tapi apa? Dengan amal perbuatan kita itu bisa menjadi sebab seseorang itu menuju kebaikan. Ya. Mungkin ada, ya, di antara kita yang mungkin malas dalam beribadah misalkan. Tapi ketika kita masuk ke dalam pondok, ya, mungkin dulu sebelumnya malas beribadah. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam pondok atau mungkin kita berbaur dengan ikhwan, akhwat, ya, yang sudah mengenal dakwah sunnah, ya, kita melihat teman-teman kita yang datang ke masjid misalnya. Yang awalnya kita malas, tapi lihat teman-teman kita, akhirnya kita datang, mau. Walaupun dengan tujuan niat yang berbeda-beda, mungkin hanya sekedar untuk menemani teman, meramaikan masjid dan semisalnya.
Tapi pada akhirnya kita akan muncul rasa ingin tahu, belajar. Kenapa kok seperti itu gerakan sholatnya ya? Kenapa begitu baca Al-Qur'annya? Dan semisalnya. Maka teman kita ini, dia tidak ada niat sebenarnya untuk menunjukkan kebaikan kepada kita, tapi dia tetap dapat pahala. Kenapa? Karena melalui perantara teman kita, kita mau datang ke masjid beribadah dan ingin tahu ilmu tentang ibadah tersebut. Sebagaimana kata Syekh, wa kullu man ihtada fi ilmihi wa amalihi, barang siapa dan setiap orang yang mereka memberikan petunjuk dalam ilmunya dan dalam amalnya, memberikan ajakan, faqtada bihi ghairuhu, dan selain dia orang lain yang mengikutinya, wa wada'in ilal huda, maka dia adalah seorang dai yang menuju yang menyeru kepada petunjuk. Maksudnya apa? Tidak senantiasa kita menyeru itu dengan lisan, bisa jadi dengan amal perbuatan kita ya akhwat sekalian. Ya. Makanya kata Syekh selanjutnya, wa kullu man taqaddama ghairahu bi'amalin khairiyyin aw masyru'in ammin naf'i fahuwa dakhil fi hadzal nas. Setiap orang yang mendahului daripada amalan-amalan yang baik atau yang disyariatkan oleh agama kita, maka itu termasuk dalam nas ini. Baik, Ustaz jelaskan sedikit. Ustaz katakan tadi, tidak senantiasa menyeru kepada kebaikan itu dengan lisan. Tapi bisa dengan apa? Dengan kita mendahului seseorang dalam beramal kebaikan. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi dengan kita beramal lebih dahulu daripada dia, kemudian dia lihat kita. Nah, itu ya. Dia lihat kita. Sehingga akhirnya apa? Dia ikuti kita. Tentunya dalam hal kebaikan ini ya. Maka kita tanpa kita sadari kita sudah termasuk dalam hadis ini. Apa itu? Menyeru kepada kebaikan walaupun tanpa lisan. Tapi dengan apa? Dengan amalan kita. Kenapa? Kita mendahuluinya. Dengan kita mendahului amalan kebaikan tersebut, orang tersebut ikut kepada kita. Ya, makanya Ustaz ajari sama anak-anak SDTK ya. Teman-teman antum yang tidak bisa sholat, itu di tengah. Kenapa? Karena nanti dia akan lihat antum. Gitu. Lihat antum. Mungkin antum tidak ada niatan untuk mengajak dia untuk bisa sholat dengan baik dan benar. Tapi karena dia lihat antum sehingga sholatnya baik, antum dapat pahala. Demikian akhwat. Antum seperti itu juga yang akhwat ya, PPTQ. Ada teman-teman antum misalkan yang gerakan sholatnya masih kurang bagus. Tapi antum malu untuk menegurnya, memberitahunya. Ya. Maka apa yang antum lakukan? Antum menampakkan gerakan sholat yang benar di hadapan dia, tapi bukan karena riya, tapi dengan tujuan untuk memberikan pengajaran tanpa lisan. Tapi antum sudah menjadi seorang dai yang menyeru kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sama ketika zikir pagi, petang. Ya, mungkin ada teman antum yang belum hafal, tapi coba jadilah antum itu orang yang bisa menyeru kepada kebaikan. Dan tahukah akhwat sekalian, apa yang kita serukan kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada kaum muslimin secara umum, baik antum menyampaikan dengan lisan antum atau antum mencontohkan dengan amalan antum, kemudian orang mengikuti apa yang kita lakukan dan dia bertahan di atas itu, ayat ikhwan dan akhwat sekalian, maka sejatinya sedekah jariah, pahala jariah sedang mengalir kepada kita sampai meninggal dunia. Antum bayangkan, teman antum yang tidak bisa zikir pagi petang, tapi melalui antum, mendengarkan antum melantunkan zikir pagi petang, dia terlatih belajar sehingga hidupnya, selama dia hidup, dia senantiasa zikir pagi petang. Karena siapa? Dasarnya antum. Maka setiap lantunan zikir pagi petangnya sampai dia meninggal dunia, itu semuanya mengalir kepada antum tanpa mengurangi pahala dia.
Itu baru zikir pagi petang. Makanya Ustaz nasihatin ya buat para santriwati semuanya, ya, buat para ikhwan dan akhwat sekalian, antum kalau punya adik di rumah yang belum bisa baca Quran, kalau orang tua antum tidak bisa mengajarkan, antum yang paling utama harus mengajarkan dia, khususnya Al-Fatihahnya. Iya, khususnya Al-Fatihahnya. Selesai Al-Fatihah biarlah sama TPA, guru TPA-nya. Kenapa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah ini adalah surat yang harus dibaca minimal 17 kali dalam sehari. Ya, 17 kali dalam sehari tanpa libur. Kecuali dia meninggal dunia. Bayangkan dalam bertahun-tahun dia membaca Al-Fatihah yang kita ajarkan, yang kita talqinkan dengan sabar dan ikhlas, maka pahala ketika dia sudah bisa membaca mengalir kepada kita. Belum lagi nanti ketika dia punya anak, punya adik lagi, punya murid, kemudian diajarkan Fatihah, yang mana awal Fatihah bisanya itu melalui antum, mengalir terus sampai hari kiamat. Nah, luar biasa. Inilah bagaimana keutamaan orang yang menyeru kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Ya. Dan apapun itu, ilmu apapun yang antum miliki, ajarkan teman antum. Bukan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Misalkan ya, ada ilmu, dulu kita di pondok itu ada teman ya, yang kita ingat dari dia ketika dia keluar dari pondok itu bukan tentang ilmu yang baik dari sisi agama. Ilmu apa? Ilmu tentang bisa main Rubik. Ya, jadi satu asrama itu bisa main Rubik gara-gara dia. Dia kasih tahu kodenya ini apa segala macam. Ini ilmu yang tidak bermanfaat ya, tidak memberikan manfaat dari sisi akhirat dan dunia kita. Ya. Walaupun ya teman-teman senang, ya kenapa bisa main Rubik dan semisalnya, tapi tidak bermanfaat. Maka antum carilah apa yang bermanfaat, antum ajarkan kepada teman antum. Ya, antum kelas misalnya khusus senior ya, ajarkan teman antum tentang bahasa Arab, ajarkan dia kosakata yang antum tahu, sampaikan kepadanya. Ya, bahkan antum sebagai senior coba antum dengarkan bacaan Quran teman antum misalnya, adik kelas antum kasih tahu, ya. Atau mungkin antum ingin tahu bagaimana kualitas salatnya atau kualitas bacaan zikir dalam salatnya, antum suruh dia, coba anda dengar sebentar dulu. Nah, gitu. Ya, tentunya harus apa? Ala basirah, di atas ilmu. Antum harus punya ilmu dulu, jangan tes-tes sini. Rupanya antum juga salah-salah. Nah, begitu ya, antum punya ilmu dulu, baru antum ajarkan. Nah, kalau tidak, maka bisa yang kedua opsinya, wajjahal muta'allimin ila suluki tariqatin yahsulu lahu ilm, yahsulu lahum fiha ilmun. Dengan apa? Dengan mengarahkan dia. Yang teman antum malas dalam belajar, diarahkan, nanti kajian, nanti malam, ayo kita kajian. Antum sakit, paksa aja, kayak gitu misalnya, ayo. Dia masih sakit apa segala macam, antum bantu, sudah, ana yang siapkan antum makan nanti, ana kasih antum minum. Antum butuh obat, nanti ana kasih tahu ustazah. Ini masya Allah bentuk kebaikan. Tidak harus dai itu hanya sekedar mengajarkan ilmu seperti kajian sebentar. Tadi seperti tadi, bagaimana supaya temannya bisa mendapatkan ilmu dengan cara-cara yang beragam tadi. Teman yang sakit dia rawat contohnya, kemudian ketika dia mulai sehat, alhamdulillah dia bisa belajar melalui siapa? Antum. Selama dia menulis ilmu tadi, mendengarkan ilmu, mendapatkan ilmu, mengamalkan ilmu tersebut, antum mendapatkan pahala sebagaimana dia melakukannya. Besar pahalanya, akhwat. Maka semangat kita dalam menyeru kepada kebaikan. Baik. Kemudian kata Syekh, wa aksu zalika kulluhu, dan sebaliknya, ya, kebalikan dari semua itu, ad-da'i ila dhalalah,
dia adalah dai yang menyeru kepada kesesatan. Ya, kita balik berarti. Siapa dai yang menyeru kepada kesesatan? Mereka yang mengajarkan ilmu yang tidak bermanfaat. Bukan mengajarkan ilmu, mengajarkan kesesatan memang. Ya. Kalau sholat itu, ya, subuh bukan 2 rakaat loh, 4. Nah misalnya, masa 2 rakaat aja sedikitnya, 4 lah. Nah ini kesesatan. Atau mungkin mengajak seseorang kepada kemaksiatan. Nah, ini semakna dengan hadis ini. Tidak usahlah kita sholat yuk, ayo kita singgah ke warnet. Tidak usahlah kita sholat yuk, ayo kita merokok aja. Kalau ikhwan ya, kalau yang akhwat, tidak usahlah kita sholat. Apakah kita mancing kah? Ada akhwat mancing? Tidak ya. Tidak usahlah sholat pura-pura kita sakit. Nah ini ajakan-ajakan kepada kemaksiatan. Ya, orang yang mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada keburukan, dia adalah satu jenis syaitan dari kalangan manusia. Karena syaitan itu bukan hanya jin ya akhwat, tapi syaitan itu ada yang tidak terlihat, ada yang kelihatan. Yang kelihatan itu manusia yang mengajak kepada keburukan, kesesatan. Ya. Atau kebalikannya juga, orang-orang yang mengarahkan, memberikan jalan seseorang agar dia bisa mendapatkan kesesatan tadi, termasuk dai ila dhalalah. Ya. Misalkan contohnya, ada orang bertanya kepada antum, di mana di sini bar ya, klub malam, tempat mabuk-mabukan. Antum dengan semangatnya, di sana itu loh, itu di sana itu lah yang ujung kanan kiri kita. Sudah. Ketika dia datang ke sana, dia melakukan kemaksiatan, antum dapat dosa yang sama. Apalagi dia tidak tahu tempatnya, baru pertama kali tahu, dan dia tahu tempat itu bagus akhirnya melalui siapa? Antum, dan dia rajin ke sana sampai meninggal dunia, sama dosanya ngalir kepada antum. Belum lagi ketika dia tahu dan dia akhirnya merekomendasikan kepada teman-temannya. Di sana loh, tadi aku dikasih tahu sama ada penduduk tempat itu, bilangnya bagus sekali. Kesana betul bagus. Kita ke sana. Diajaknya 100 orang ngajak lagi 1000 orang, 1000 orang ngajak lagi 1 juta orang. Ya, semua dosa-dosa ini ngalir kepada antum yang menjerukannya. Sama juga di pondok, akhwat sekalian, di pondok ya. Ini termasuk memberikan jalan seseorang agar bisa kabur dari pondok. Nah ini termasuk ini. Antum kalau mau kabur, itu loh di belakang sana itu jalannya. Jadi nanti antum kalau pas lewat, nanti ada belok kanan sedikit. Nanti kalau jangan sampai jatuh dalam becek ya. Itu becek itu dalam. Antum agak loncat sedikit. Terus diarahkan. Temannya ngikutin. Oh iya ya, cobalah. Ngikutin. Akhirnya dia kabur betulan. Tapi kebetulan didapati sama ustaznya, diambil pondok. Ambil ke pondok. Nah, setelah itu apa akhirnya dia buatlah skema kabur berencana. Ya, diajak teman-teman yang lain. Dari satu fulana atau satu fulan yang mengajarkan dia tentang jalan menuju kaburnya pondok. Kemudian orang mengikuti, orang ini mengajak lagi teman-teman yang lain. Maka orang pertama kali yang memberikan jalan tadi dosanya sama. Kok dosa Ustaz kabur dari pondok? Ya dosa, tidak mentaati pondok, aturan pondok. Itu dosa ya akhwat. Dosa. Karena kan kita wajib mentaati ulil amri kita. Ati'ullah wa rasul wa ati'u ulil amri minkum. Ya. Atau ulil amri minkum, taatilah Allah dan Rasul dan taatilah ulil amr. Ulil amr di sini adalah pondok. Maka kita taat kepada aturan yang taat kepada apa yang telah ditetapkan pondok kepada kita. Taib. Demikian akhwat. Ini diantara bentuk dai-dai ya atau ajakan-ajakan kepada kesesatan. Maka kata Syekh terakhir,
fadda'una ilal huda hum a'immatul muttaqina wa khiyarul mu'minin atau khayyarul mu'minin. Maka dai-dai yang menyeru kepada petunjuk, mereka adalah pemimpin atau imam-imam dari kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang mukmin yang terbaik. Jadi orang yang menyeru kepada petunjuk ini adalah para imam, para pemimpin dari kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan seorang mukmin yang terbaik. Wadda'una ila ad-dhalalati hum al-a'immatu alladhi yad'una ila an-nar. Adapun para dai yang menyeru kepada kesesatan, menyeru kepada keburukan, menyeru kepada kejelekan, maksiat, maka mereka adalah para imam yang mengajak manusia kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kesimpulannya kata Syekh, wa kullu man 'awana ghairahu 'alal birri wat taqwa fa huwa minad da'ina ilal huda. Setiap orang yang membantu, menolong orang lain dalam takwa, dalam kebaikan. Satu lagi, setiap orang yang membantu orang lain dalam ketakwaan, dalam kebaikan, maka dia adalah bagian daripada da'in ilal huda, orang yang menyeru kepada petunjuk. Itu kesimpulannya. Dan kebalikannya, setiap orang yang membantu, menolong orang lain dalam dosa dan dalam permusuhan, maka dia adalah bagian da'in ilad dhalalah, orang yang menyuruh kepada kesesatan. Nah, saya Ustaz ulangi lagi ya, biar enggak ketinggalan catatannya. Setiap orang yang membantu orang lain dalam takwa dan kebaikan, dialah da'in ilal huda, orang yang menyeru kepada petunjuk. Membantu dengan mengajarkan, dengan mengarahkan, dengan memberikan contoh amalan kita. Nah, ini da'in ilal huda. Dan setiap orang yang membantu orang lain dalam dosa, atas dosa dan permusuhan, kesesatan, maka dia adalah bagian dari da'in ila dhalalah, orang yang menyeru kepada dhalalah, kesesatan. Nah, baik, demikian ikhwan dan akhwat sekalian, itu adalah syarah dari hadis yang telah kita bacakan dengan tema seruan kepada huda. Sehingga kita berusaha ikhwan dan akhwat sekalian untuk apa? Untuk senantiasa mengajak orang lain kepada kebaikan. Dan cegah diri kita jangan sampai kita menjadi orang yang menyeru kepada kesesatan. Baik dengan memberikan contoh yang buruk, baik dengan mengajarkan sesuatu yang buruk, atau memberikan jalan seseorang agar bisa melakukan keburukan. Jangan sampai seperti itu. Kalau seperti itu, ada yang istilahnya disebut dengan dosa jariyah. Ada pahala jariyah, ada dosa jariyah. Kalau ingin mendapatkan pahala jariyah, maka tunjukkan orang lain kepada kebaikan, baik berupa ilmu, berupa contoh, dan berupa memberikan kemudahan jalan menuju ilmu tersebut. Dan kalau kita ingin menjadi orang yang mendapatkan dosa jariyah, maka silakan ajarkan keburukan, silakan ajarkan kesesatan, dan berikan contoh kepada orang lain, sehingga kita mendapatkan dosa jariyah yang besar, dosa jariyah yang terus mengalir, yang menghabiskan pahala kita, menghabiskan apa yang sudah kita kumpulkan selama ini, baik berupa amalan kita maupun
ya semua kebaikan yang kita lakukan. Demikian barakallahu fikum. Ini yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.